Halo halo guys, kembali lagi bersama kita di Edu Podcast. Jadi di sini kita kedatangan teman-teman dari mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Di sini kita akan mulai perkenalan terlebih dahulu dari sebelah kiri saya oleh Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Salma. Saya Pabalina Pirgin Gustriani. Saya Aziza Dwi Astuti. Dan saya sendiri Amran Razan Maharanis. Jadi di sini kita akan membahas apa itu fast track dan bagaimana proses pembuatan rubrik education. Jadi di sini kita akan membicarakan fast track dulu. Okay, so as I know from the interview earlier, fast track is percepatan dari pembelajaran S1 dengan S2, yang mana dalam jangka waktu 5 tahun mahasiswa tersebut bisa lulus dengan 2 gelar, Magister dan Master. Lalu untuk Mbaknya ada yang mau menambahkan? Mungkin apa ya, S2 ini kayak fast track ini mempermudah mahasiswa untuk melakukan S2 dengan jangka waktu yang 5 tahun, karena kalau untuk reguler sendiri itu kan waktunya 6 tahun, dan juga kalau reguler sendiri itu nanti tesisnya berbeda dengan S1. Kalau nanti yang fast track ini kita bisa melanjutkan tesis yang dari S1 dilanjutkan lagi ke S2 gitu. Jadi kayak bersambung gitu loh. Oh, Oh ya benar. jadi seperti kayak misalnya ini kita lagi proses pembelajaran dari S1, kita bisa Ya. membersamai Lanjut. dengan S2 itu. Betul sekali. Tapi ada syarat-syaratnya nggak sih Mbak? Kalau syaratnya itu kayak tes TOEFL Ya minimal itu 475. iya 75. 475. Dan SKS-nya kemarin 120 iya, kalau nggak salah ya. iya. Itu harus minimal. Jadi Minimal sih. TOEFL 475. Ya. Lalu apa tadi? SKS. SKS 120 minimal. Ya. Lalu IPK untuk IP IP itu 3,25. 3,25. Oke, menarik sih. Jadi untuk mengikuti program fast track itu ada ketentuan nggak kalau misal harus ada di semester 7 atau berapa gitu? Untuk pemulai fast track ini Dari awal ya, maksudnya udah ada kontribusi dari mahasiswa dan dosen gitu kalau oh iya. dari awal, jadi nggak harus mendadak gitu kan. Jadi semester 6 itu 6 itu harus sudah selesai semua dokumen. Terus udah ada persiapan buat apa yang mau diteliti, jadi nanti bisa langsung di-ACC sama dosen pembimbingnya nanti. Gitu. Terus mungkin ini kali ya, sekarang membahas buat proses pembuatan konten video. Dari yang pertama itu ada kita bikin pertanyaan, kita membuat pertanyaan tentang fast track, dan kita ini dibagi, maksudnya ada yang bagian pertanyaan, terus video, visual dan lain-lain. Mungkin Mbak Fabel yang Dari pertanyaan ya, ini. ada kendala nggak sih dalam pembuatan pertanyaan? Kalau dari aku pribadi sih, dalam pembuatan pertanyaan tuh nggak ada kendala. Karena kan sebelum aku bikin pertanyaan tuh, aku searching dulu tuh di website kan. Harus cari tahu dulu tentang fast track tuh gimana sih. Jadi kan nggak asal-asal bikin pertanyaan gitu kan. Nah untuk nggak ada sih untuk masalah kendala atau apa gitu. Lancar aja dalam bikin pertanyaannya. Berarti masih aman ya? Masih aman. Oke. Kemarin saya tuh ke itu mampir bersama Mas Enggar, mahasiswa pendidikan oke, bahasa Inggris juga. Kita di mana? Adalah sebuah kafe kan, Iya. situ kita berbicara tentang bagaimana sih fast track itu. Dan menurut saya tuh Mas Enggar itu dengan lancar dia menerangkan fast track, dia dengan pede dan jelas, jadi kayak hampir tidak ada kendala, jadi ya menurutku Mas Enggar perfect. Oke. Lalu Apa? Terus untuk ada kendala nggak sih untuk pembuatan apa namanya, content writing buat artikel ini? Kalau dari writing sendiri kan kita mengambil jawaban dari apa
Interview. Nah, dari interview Mas Enggar dan juga kemarin ada Mbak Imas, Pamastu Narpadwita. Nah, itu kita masukin semua jawaban yang mereka jawab itu ke dalam artikel gitu. Itu masih proses penulisan sih Oh sekarang. gitu. Oke. Jadi gimana? Untuk ini interview Mbak. Mbak Imas, Mbak Imas. itu gimana kemarin? Kalau kendala sih nggak ada ya. Tapi Mbak Imas tuh orangnya asik banget. Jadi kayak dibawa enjoy aja antara interview sama narasumbernya. Banyak sih informasi yang didapat dari Mbak Imas kemarin. Contohnya kayak keuntungan-keuntungan setelah join ke fast track itu. Contohnya ya seperti tadi kayak penelitian itu jadi lebih mudah. Terus kita kan nanti kalau join fast track dari awal udah melakukan tes TOEFL tadi. Nah nanti kalau buat pendadaran, buat lulus nanti di S1 udah nggak perlu lagi melakukan tes TOEFL gitu. Karena batasnya juga 1 tahun. Ya kan? Iya, jadi masih oke lah ya. And dari apa ya? Dari segi biaya mungkin lebih efisien, lebih efektif gitu nggak sih? Iya. Jadi nggak terlalu makan banyak pengeluaran gitu karena cuman 1 tahun. Kalau reguler kan harus 2 tahun. Dan mungkin biayanya juga 2 kali lipat dari yang fast track ini. Iya benar. Terus kemarin juga kita wawancara Mbak Imas menanyakan tentang kendala yang dihadapi, mungkin kayak membagi waktunya kali ya. Iya. Karena kan harus ngurus kayak tesisnya, ngajain tesis, KKN. kuliah, KKN. Sambil semester 1 di S2 ya. Ya, betul. Dari Mbak Ima sendiri itu tuh untuk pembagian waktunya cukup baik karena di S2 itu SKS-nya di awal-awal hanya 4 SKS, jadi cuman sekitar 2 hari untuk perkuliahan dan itu pun masih online karena masih banyak mahasiswa lain yang belum ada di Jogja, jadi mempermudah untuk membagi waktu antara harus mengikuti KKN, terus mengerjakan tesis dengan kuliah di semester awal S2 tuh. So the conclusion is after the student joining fast track, there will be a lot of benefits that the student will get. For the most important is in 5 years the students will get 2 degrees, magister and master, and for making content practicum, I think that there's no difficulties or any big struggle that we face. So I think everything is already nice, you know. Everything's run well. Yeah, everything's run well gitu. Ya jadi begitu guys. Jadi jika keuntungan kita kalau misalnya kita mengikuti fast track tadi sudah dijelaskan oleh mbak-mbaknya, seperti ada saya sebutkan satu. Jadi kita selama 5 tahun kita bisa ngambil 2 itu ya. Dua gelar itu ya, jadi S1 dan S2. Lalu kita juga bisa lebih ngirit ya sih. Kan lebih ngirit dan masih banyak keuntungan lagi. Jadi ya buat apa gitu kan kita tidak memaksimalkan ini gitu kan. Nah, jadi buat adik-adik yang pengen ikut fast track jadi harus dipersiapkan dari awal ya. Lebih awal. Jadi biar lebih mudah dan lebih menghemat. Jadi uang jajan bisa buat jajan juga kan. Iya. Terus untuk saran ini dong. Saran untuk praktikum ini. Praktikum khususnya jurnalistik ini. Ada nggak sih ada saran-saran? Mungkin lebih
disiapin aja sih kontennya mau gimana, terus isinya mau apa. Ya benar. Dari awal tuh juga Harus apa matang. namanya harus clear, harus detail gitu antara mau pembuatan konten dari pihak mahasiswa sama dari pihak dosen. Dosen, Jadi biar nggak messy gitu loh di tengah-tengah pembuatan tiba-tiba ada konfirmasi lain dari dosen harus gini harus gitu. Jadi daripada mengulang-ulang lebih baik harus dikonfirmasi lebih dahulu dengan dosennya. Oh, jangan sampai miskom gitu kan. Iya. Iya. benar. Miskom nggak enak. Oke, jadi begitu saja ya. Jadi untuk kesimpulannya bisa didengarkan di podcast ini dan simpulkan sendiri. Oke, dari kami Edu Podcast mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.